Kenapa harus bayar ya? Ya mungkin salah satu kebahagiaan dia juga mungkin di saat dia bisa memberikan sesuatu sama orang, kan pasti orang ini akan memuji-muji, bener? Boleh lihat nggak? Jangan. Bro, di mana? Gue on the way ketemu Dewi, ada yang mau disampaikan. Titip salam aja ke Rofi, sehat-sehat sama debaynya ya. Kalau butuh apa-apa bilang, gue bakalan selalu tetap ada buat dia. Mana coba lihat? Ini kan kayak perasaan itu terbang gitu loh kak. Udah bukan aku yang dulu sayang sama dia gitu loh kak. Jadi lebih sekarang tuh lebih ke nangis-nangis gini bukan karena aku menyesali nasib aku aja. Ternyata hubungan aku, jodoh aku sama dia tuh ternyata. Jadi rumahnya nanti kamu yang lama. Jadi yang sekarang ini aku nggak bawa barang. Jadi kalau dia mau tinggal ya dia di situ aja. Gue nggak bawa ini banget lah, nggak mau ibaratnya bener-bener bikin dia ini. Aku udah nggak peduli mau rumah itu mau dia bawa cewek, bodo amat. Gue udah yang kayak yang penting lu udah punya tempat tinggal lah gitu. Jaraknya berapa? 5 menit 10. Beda klaster. Oh, Kan iya. di kota wisata juga. Maksudnya jangan. Makanya aku udah buru-buru. Lihat, Kayaknya memang Tuhan tuh udah nyiapin ya kok ya. Maksudnya aku udah beli rumah baru nih. Kayak udah ada 2 tempat gitu loh kok. Bener nggak? Karena selama ini kan kayak kita berantem satu rumah, dia tidurnya di bawah yang kayak gitu-gitu. Udah jalannya kali ya. Ya kadang gue tuh kayak langsung mikir sign-sign Tuhan gitu loh. Udah nih lu nggak usah ini rumah udah ada nih, udah lu tinggal pindah aja, udah biarin dia di situ deh, serah gitu kan. Pokoknya kalau sekarang ya, do not trust your own mind. Jangan percaya pikiran kamu. Karena pikiran kamu kadang-kadang bisa menyesatkan. Iya sih. Apalagi kurang tidur banyak error. Terus mungkin kopi banyak kan kadang ya kan di cover sama kopi. Tidur aku sih yang kurang banget. Udah tidur di cover sama kopi, terus galau, hamil kan semua pasti pikiran kamu. Jadi kalau banyak pikiran lewat, biarin dia lewat aja. Iya, jangan terlalu dipikirin ya. Jangan terlalu jauh lah gitu. Teman saya. Biasanya saya di sini Kamu ngulik-ngulik nemenin Pak Rofi wawancarain orang. Sekarang kenapa gak nyangka ya namanya hidup ya, saya yang jadi narasumbernya gitu ya. Saya turut prihatin, sangat sedih mendengar beritanya. Yap. Pernah dengar selentingan sih, tapi waktu pertama kali ngelihat itu wah bener, juga kaget juga. Gitu. Karena kayaknya selama ini kita juga baik-baik aja ya, aku nggak nunjukin ya. Iya. Terus kan kita sering travel tuh, kayaknya good family man gitu. Makanya netizen pada juga kaget semua kan. Terus dia juga apa? Ulang tahun bareng masih di tempatnya. Iya. Tapi kayaknya di situ juga udah ada sign nggak sih, Kak? Waktu pas Vicky nanya apa yang mau disampaikan nih buat ini ke Andrew, kan ada tuh videonya. Dia kayaknya bisa menyembunyikan perasaannya cukup bagus deh. Ya dia pemain sinetron kan. Iya. Terus kerjaannya kan memang acting. Cenderung jaga jarak sama orang juga. Iya. Dia circle-nya tuh nggak terlalu banyak sih. Dan lebih ya kalau ngobrol akhirnya jadi kayak gue kan biasanya deket tuh sama Vicky sama siapa gitu ngobrol. Kalau sama dia tuh kayak ada pembatas gitu ya, membatasi gitu. gitu. Oh dia nih kayaknya tipenya lebih mungkin lebih introvert, lebih senang ini. Emang gitu. Setahu aku juga semenjak sama aku pacaran gitu-gitu, aku padahal tidak melarang ya untuk dia bergaul, tapi dia sendiri yang memilih untuk kayak daripada sama teman-temannya atau ngumpul sama cowok-cowok, mendingan sama pacar, sama istri. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Jadi yang memang bukan bucin ya, memang dia tuh suka sama mengisi kekosongan itu sama pasangannya. Emang gitu. Itu juga yang membuat aku banyak. Nah, ini yang aku penasaran banget ya. Aku dengar beritanya, nonton di story kamu segala macam gitu. Kenapa harus bayar ya? Kalau mukanya kayak aku mungkin harus bayar. Enggak juga. Kalau mukanya dia ganteng, maksud gue yang paling aku kaget banget tuh itu bayar. Kok harus bayar gitu? Iya, mungkin salah satu kebahagiaan dia juga mungkin di saat dia bisa memberikan sesuatu sama orang, kan pasti orang ini akan memuji-muji, bener kayak wah ini cowok ibarat kata nih ganteng, gratis aja gue mau gitu kan, dikasih sesuatu lagi kan disanjung-sanjung gitu. Mungkin itu yang nggak dia dapetin dari aku. Maksudnya karena kita sudah menikah lama, udah pacaran juga lama, jadi ya
kita ya udah kayak partner aja. Aku sudah tidak ada lagi yang percikan-percikan itu yang kayak, aduh kamu ganteng banget hari ini sayang. Misalnya pun dia transferin aku uang atau gaji masuk segala macam, Masya Allah kamu udah ganteng, suami yang baik, kamu transferin aku uang, aku ya thank you, karena aku cuma namanya udah kenal lama kan ya, thank you ya sayang, thank you ya Bi, udah gitu aja. Ya udah makasih ya, nanti aku bayarin nih uang listrik, uang apa segala macam kayak gitu kan. Mungkin dia dengan kayak gitu dia menemukan kebahagiaan. Jadi dia lebih disanjung-sanjung, lebih didewa-dewakan gitu jadinya gitu kali ya. Karena yang aku baca juga katanya kadang laki-laki di saat sudah berumah tangga atau sudah berhubungan sama istrinya lama, dia butuh tuh yang kayak fantasi-fantasi atau percikan-percikan yang diagung-agungkan, dipuja-puja, yang dibutuhkan. Bener nggak sih kok? Koko lah sebagai laki-laki, ayo jujur. Bener nggak? Koko sekarang ngeri sama istri. Udah taubat ya. Ini saya ngomongnya sama yang sudah taubat. Jadi pernah ada yang dempet-dempet aja langsung di screenshot di story kan, gitu story temen gitu. Siapa kelar tuh? Langsung. Gitu. Kita nggak berani ya sekarang Iya. anak udah 4. Benar. Nah itu aku juga bingung, mungkin juga dia kan ada pepatah bilang makan sate kambing tapi jangan bawa pulang, jangan miara kambing gitu mungkin. Jadi kan akhirnya ya ini, soalnya aku banyak kenal juga yang istilahnya nakal-nakal juga gitu. Bukan banyak lagi, semua circle-nya kayak gitu kayaknya. Saya juga sebenarnya sama, jadi aku juga tuh sama Kak. Aku pun bukan anak kemarin sore yang ujuk-ujuk nggak tahu dunia gitu. Aku juga bergaul dulunya gitu. Teman-teman aku juga kadang tuh curhatnya sama aku justru yang cowok-cowok. Makanya di saat kadang aku dibohongin atau misalnya nggak jujur, sebenarnya hati kecil aku tuh tahu, ngerti ya? Cuma aku orangnya memang malas drama dan tidak ada bukti, jadi aku ya udah selama itu wajar, go ahead gitu loh. Asal jangan sampai fatal gitu. Wajar tapi, tuh apa? Kayak selama ini kan memang dari kasus aku nih balik lagi. Kan semuanya tuh awalnya tuh dari chat-chat yang masuk, DM-DM yang masuk, laporan bahwasannya dia flirting sana sini kan. Pakai akun asli. Kalau itu sebenarnya udah lama sih, kayak udah dari pacaran itu banyak laporan. Cuma kalau waktu pacaran kan memang masih pacaran gitu, ngapain aku harus gimana gitu kan. Kalau udah nikah tapi kamu nggak pernah nanya, kok kamu nggak malu sih pakai akun asli gitu? Itu kan gampang sekali di screenshot, di up story. Pasti aku nanya. Selalu jawabannya dia menganggap hal itu hal yang biasa, hal yang ya iseng-iseng cowok gitu. Dia tuh mungkin nggak ngerasa dirinya artis atau gimana, atau public figure, apalagi udah punya istri, punya anak ya Kak ya. Jadi tuh kayak menurut dia biasa aja, kan gua nggak ketemu. Selalu tuh kayak ngelesnya nggak ketemu. Itu cuma kayak euforia aja, bisa ngechat cewek-cewek seksi apa segala macam, tapi aku nggak ketemu. Pernah sesekali dia bilang kalaupun diajak ketemu aku takut. Takut nggak jadi ketemunya. Tapi aku pun juga nggak sebodoh itu, kayak oh mungkin emang iya kali, mungkin dia iseng aja, karena di lokasi itu kan memang dunia syuting itu banyak nunggu, banyak apa, mungkin itu salah satu ininya dia kali ya, maksudnya kesenangannya dia gitu. Tapi justru bukan di dunia syuting yang dia chat-chatin, maksudnya perselingkuhannya itu bukan dengan orang, biasanya kan gini. Oh iya, teman-teman syuting ya kan, terus enggak, ini, justru malah itu dia nggak deketin. Iya, karena mungkin ada pemain-pemain juga yang dia deketin tapi nggak speak up gitu kan. Dan mungkin menurut aku pemain-pemain atau artis-artis mungkin udah tahu juga kita itu dari dulu udah pacaran lama, ini mungkin tidak melayani gitu loh. Kan biasanya ekstras yang baru tuh. Nah, ekstras aku nggak tahu ya kalau itu ya, tapi kalau misalnya laporan dari public figure yang tiba-tiba chat aku kayak ini Andrew ngedeketin gue atau suami kamu ngedeketin aku, itu nggak ada gitu. Cuma kalau dulu banget, seingat aku waktu pacaran, dia masih sempet tuh ada ngechat kayak pemain-pemain baru lah apa segala macam, tapi bukan yang artis banget gitu loh, yang kayak flirting gitu. Jadi dia pun tahu diri, maksudnya dia tahu nih kalau misalnya teman-teman artis tuh nggak bakal ngeladenin dia gitu, karena tahu satu dia udah sama aku, apalagi udah nikah, udah punya ini, mungkin jadinya kayak udah stuck, dia udah nggak bisa nih kalau udah sama yang artis-artis mungkin ya. Jadi dia mencarinya, dan mungkin kalau misalnya pemain itu mungkin lebih punya batasan ya, karena lebih apa ya nggak mungkin lah mau sama suami orang gitu loh. Jadi dia mencari wanita-wanita yang
tidak peduli dengan status dia gitu. Kalau kamu tuh yang menurut kamu kadang kan kayak mama aku gitu, dia merem lah papa aku ngapain, Menutup mata gitu. Menutup mata gitu. Sampai batas mana sih yang sebenarnya yang benar-benar aduh udah nggak kuat nih gila gitu. Ya sekarang, karena aku tuh tipikal kak yang memang nggak mau drama sebenarnya. Aku nggak mau masalah pribadi aku, aib, apalagi aib suami, apalagi aib bapak anak-anak aku tuh ketahuan. Tapi kayaknya karena dari kasus aku sudah bertahun-tahun dia tidak berubah dan memang dia juga sudah dimaafkan sama berulang lagi. Ya mungkin ini jalan terakhir ya. Kayak kalau kamu dibikin sanksi sosial kamu masih seperti ini apa enggak. Tapi sekarang aku sudah tidak berpikir untuk kalau aku giniin dia bakal baik nih sama aku jadi suami yang baik, enggak. Seenggaknya walaupun kita nanti benar-benar enggak bareng nih, udah sendiri-sendiri, dia jadi pribadi yang lebih baik lah. Nggak baik juga kan kayak gitu, maksudnya seorang laki-laki yang random gitu loh, kayak semua dichatin, semua diajak ketemuan, semua di flirtingnya juga kata-katanya bukan yang sopan, itu kan nggak baik, bener nggak? Tapi kayak gitu. Di luar itu ya misalnya, ya itu sih faktor penting ya, berat tentunya. Tapi apa happily married nggak sih sebenarnya? Happily married? Selama iya, kalau di luar misalnya nih, anggapnya itu nggak pernah ada kejadian-kejadian ini tuh rumah tangganya komunikasi lancar apa semua. Wah, kalau misalnya nggak ada kejadian ini dan itu dia manusia nggak ada yang sempurna. Aku mungkin wanita terbahagia kali ya. Maksudnya mungkin ya anggap aja nih sekarang nggak kejadian, semua orang tuh udah yang aduh happy banget ya. Memang itu real, kayak dia itu baik sebagai kenapa kita nikah bisa selama ini, maksudnya berhubungan bisa 11 tahun ya karena memang kita senyambung itu dalam segi apapun, mau dalam segi hobi, sama-sama suka nonton, sama-sama suka musik. Makanya dulu kita pacaran puas banget lah, kayak mau rave party bareng rave party bareng sampai pernah sama-sama jadi DJ saking karena kita hobi traveling kayak gitu. Makanya kita udah cocok banget, sampai aku pun jujur semenjak sama dia aku kehilangan teman-teman aku sih yang kehilangan aku, karena sama dia aja aku udah dapetin gitu loh, kayak aku nggak butuh teman, kayak sama temen gitu. Iya, kayak ngegibahin orang juga kadang gitu kan, kayak oh iya ini gimana. Bikin konten juga lucu-lucu. Bikin konten juga lucu-lucu, seklop itu. Tapi mungkin karena udah kelamaan kalau nggak dibangun nggak ada fire-nya kali ya, itu yang bikin mungkin dia mulai mencari kebahagiaan yang satu itu di luar gitu. Kalau menurut aku ya. Karena nggak dapetin apa yang dia mau. Iya, pasti ada dong kebutuhan dia yang aku tidak bisa penuhi, makanya dia mencari di luar. Apalagi beda ya, kayak kita kenal 10 tahun yang lalu sama yang sekarang. Sekarang posisinya itu kan udah kehidupan dewasa ya kak ya. Kita udah punya anak, mau 2 lagi udah gitu. Kita anak juga sebenarnya tuh kita program loh, berarti kan kita yang pengen ya, bukan karena tiba-tiba ucuk-ucuk, punya anak nih gue gimana nih, pusing jadi stres dua-duanya, gue udahlah selingkuh aja karena stres punya anak. Ini kan anak kemauan kita, sampai kita program bayi tabung loh. Harusnya dia udah siap dengan resiko kita punya anak satu tuh pasti kita bakal kehilangan sebagian diri kita lah, bener nggak? Apalagi perempuan gitu. Tapi mungkin in his deep heart, dia tuh sebenarnya belum siap sih kalau aku bilang. Untuk menjalani sebagai orang tua, karena dia sayang banget sama Esan. Oh enggak, bukan sama anak ya. Maksudnya kalau aku telaah nih asik, dia tuh mungkin kayak kehilangan aku karena jujur semenjak aku nikah sama dia, fokus aku lebih ke anak. Bener nggak kak? Kayak karena kita memang susah dapat anaknya, jadi pas giliran dapat anak aku tuh bener-bener mau aku yang pegang, kayak aku yang bener-bener ngejagain gitu. Mungkin dia butuh kali kayak masa-masa kita pacaran dulu, ngerti nggak? Yang kita berdua dia mungkin kehilangan teman cerita, mungkin ya, kayak kehilangan. Tapi dia nggak pernah teman. Maksudnya kalau kita kan dulu berdua traveling apa. Kalau anak ini kan, ya namanya anak masih balita kan kita harus urus, belum lagi masa-masa tantrumnya apa segala macam. Jadi aku fokusnya ke situ. Belum 3 tahun. Nah, kita udah pengen anak cewek lagi, nambah lagi tuh.
Itu mungkin yang membuat dia kehilangan sosok yang mengisi hari-hari dia gitu. Bukan bapak yang nggak baik ya. Makanya dia mencari-cari mungkin yang bisa diajak ngobrol, yang bisa di ini di luar dari rumah gitu mungkin kalau aku bilang. Tapi jarang berantem juga kan di Gak luar pernah. pas kasus ini ya? Gak pernah, kita tuh gak pernah berantem Kak. Ya sebenarnya aku pengen nikah kayak gitu sih, aku berantem. Iya kan, maksudnya berantem. kenapa kepo? Ya, ada aja gitu. Maksudnya seperfect itu gitu loh, kayak jadi tuh lebih kayak apa ya? Kadang aku membenarkan kayak ya udahlah, kasihan juga gitu, misalnya gue mungkin terlalu sibuk kali sama anak-anak, jadi mungkin dia flirtingnya cuma flirting gitu, udah biarin lah. Ya, tapi aku sih nggak bisa. Aku sempat chat sama Andrew juga. Coba pinjam chat. Minum Zoe ya. Oh ya harus buat relax. Iya, Bumil maklum engep ya. Chamomile bisa membuat tidur lebih Anti enak. stres ya. Nih. Aku pernah bilang nih. Boleh lihat nggak? Jangan. Bro, di mana? Gue on the way ketemu Dewi, ada yang mau disampaikan gitu. Titip salam aja ke Rofi, sehat-sehat sama debaynya ya gitu. Kalau butuh apa-apa bilang, gue bakalan selalu tetap ada buat dia. Mana coba lihat? Tuh. Masih sayang. Kayak orang yang nggak asing ya jadinya ya. Dia masih sayang kalau ini. Kayak maksudnya kayak sehat-sehat aja sama Debay, ini anak dia, bener nggak? Jadi kayak orang yang 11 tahun kenal tuh kayak jadi orang asing gitu, itu yang sedih banget. Mungkin dia takut kali. Aku tuh nggak bisa kok kayak gini sebenarnya, kayak sorry ya. Terus aku bilang sama dia, jangan give up on them, oke? Aku bilang sama dia gitu. Terus gue juga pernikahannya nggak sempurna, tapi family harus stick together, gue bilang sama dia gitu. No matter what, dia bilang thank you kok, kata dia gitu, terus dikasih tanda. Ya, aku juga nggak tahu dia di mana sih. Ya semoga dia juga bisa jaga diri ya. Maksudnya jangan makin liar gitu. Kemarin juga dia ngomong, chat juga, terus dia ngomong gimana caranya ngelewatin ini semua ya, maksudnya dia bingung, dia kayaknya butuh orang buat diajak. Iya, karena dia ngomong. nggak ada teman dekat kok. Nah, cuman sama aku kan juga nggak gitu deket. Teman dekatnya aku. Jadi segala sesuatu masalah kerjaan apa dia curhatnya ke aku. Nah, Cuma masalah itu doang dia mencari jalan sendiri. Itu ke Vicky Prasetyo. Itu kayaknya dia berguru ke Vicky kayaknya. Nah, aku kemarin kan, aku tuh paling takut kalau dia akhirnya mixing with the wrong people gitu, bergaul sama orang-orang yang salah, makanya aku walaupun nggak gitu deket sama dia, coba nelpon, kenapa gitu, terus ya cuman kan dia malu mungkin ya, kayaknya orangnya pemalu jadi. Tertutup sih. Tertutup gitu ya. Tertutup dia sama orang tuanya aja dia nggak terbuka. Ya aku bilang partnernya kita itu ya aku ke dia, dia ke aku juga. Semenjak kita bareng ya curhatnya ya antara kita berdua aja. Nggak ada yang lain gitu. Kayak aku tiba-tiba nemuin masalah di kerjaan atau apa keluarga, aku ngerasa aku gimana. Sampai apa yang aku rasain aku sering ngomong ke dia. Kayak misalnya lagi hamil nih. Aku lagi hamil yang kedua ini kan memang aku lumayan agak sering banyak Mood swing. Nggak selancar yang pertama gitu, kan beda-beda tiap kehamilan tuh beda-beda. Aku selalu bilang sama dia kayak ini kita di luar ini ya, di luar masalah ini ya, kayak aku lagi ngerasa gini-gini nih gitu, kayak apa namanya, kok perasaan aku kayak nggak enak gitu, kayak badan aku gampang pegel-pegel apa segala macem. Dia tuh selalu kayak bisa jadi temen lah gitu, kayak udah kamu mau apa, kamu mau pijat dulu atau mau apa dulu segala macam, udah kamu happy aja kok, kita mau apa, mau shopping apa, maksudnya dia tuh ngertiin perempuan banget, ngertiin aku banget. Dan aku tuh kan orangnya agak-agak emosional juga ya, gampang aslinya aja sebelum hamil aku gampang ibaratnya namanya orang Medan gitu yang kayak keras gitu loh. Dia tuh yang selalu meredakan kayak gitu-gitu. Udah misalnya aku emosi, udah kamu jangan emosi gini. Dia tuh selalu mengambil
positive side gitu, kayak udah mungkin gini. Udah temen-temen sharing gitu loh, Kak. Kamu di situasi kayak gini masih apa namanya? Baik-baikan dia. Gitu. Puji dia masih ini itu. Kalau netizen mungkin apa namanya? Ya memang kenyataannya seperti udah itu. Pengen tahu kan? Enggak, makanya aku bilang kenapa aku selama ini maafin dia. Setelah bertahun-tahun aku memaafkan kekurangan dia yang itu karena aku berpikir masih banyak kelebihan dia yang lain. Aku maafin karena kalau dulu kan nggak ada bukti. Sempat ketahuan beberapa kali yang ada bukti juga, sama kayak kasus kemarin, kasus hari ini, tahun lalu tuh yang ada bukti juga. Itu aku sempat udah mau give up juga. Aku kabur tuh ke Bali. Di situ dia nunjukin juga kayak dia tobat lah apa segala macam, tapi nggak sekonkret ini sih emang datanya. Yang waktu tahun lalu itu cuma foto doang, tetap nggak ngaku. Itu aku maafin. Jadi ini kejadian ini tuh sebenarnya trauma aku di tahun yang lalu. Jadi boleh dibilang kamu struggling kan? Di satu pihak kamu cinta banget sama dia. Cinta banget, ya cinta udah pasti cinta lah ya. Tapi lebih kayak memaklumi apa yang dia lakukan gitu loh. Bukan, karena di satu pihak kamu cinta sama dia, di pihak lain kamu ngeliat ada hal-hal buruk yang dia lakuin. Gak bisa diubah, iya. Nah, terus jadi kamu selalu bolak-balik, kadang maafin, kadang meledak. Tapi efeknya setelah aku maafin, ternyata aku tuh sampai sekarang tuh memendam gitu loh, Kak. Memendam, jadi ngaruh juga mungkin secara nggak langsung ke hubungan ya. Tanpa disadari gitu, kayak ke hubungan kita, ke hubungan ini jadi kita dingin, jadi mungkin. kayak masalah seks misalnya. Aku nggak pernah yang mencoba untuk menawarkan duluan yang kayak gimana supaya aku juga sebenarnya, aduh, ingat-ingat itu males banget deh, kayak gitu. Jadi tuh mungkin jadi kayak bertubi-tubi gitu loh, Kak, ngerti nggak? Ngerti, numpuk di dalam. Numpuk. Jadi ya kita diam-diam aja, kayak diam-diam, tapi kita as a partner sebagai suami istri aja sebagai partner, tapi nggak pernah membangun yang begitu-begitu, karena katanya kan itu penting sebenarnya kan dalam rumah tangga. Oke, dia suami yang boleh dibilang perfect gitu ya, suami nih sebagai apa, ayah gitu, sebagai teman gitu, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya fatal. Nah, kelemahannya ini pernah coba omongin atau dicari bantuan lah gitu untuk orang yang lebih bisa membantu gitu, lebih ahli lah. Kalau diomongin udah capek, jawabannya sama, nggak akan, itu cuma iseng. Aku nggak bisa kalau kehilangan kamu segala macam. Aku nggak ketemu sangkalan itu sering banget. Akhirnya aku membenarkan, padahal hati aku kecil, aku tahu kayak mungkin nggak ketemu nih, pasti ketemu nih, bla 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 bla. Itu udah sering banget. Ini tahun yang benar-benar aku mau ke psikolog. Karena aku cerita juga kan, Kak, yang aku ke psikolog, Kak, gitu. Aku bilang sama dia, karena aku pikir ini kayaknya soal seks deh. Kalau jajan di luar tuh kan intinya soal seks yang tidak terpenuhi kan, bener kan? Aku konsul lah. Ini aku loh yang usaha. Maksudnya, kayaknya kalau kita membangun sendiri mungkin kita ini kali kayak komunikasinya tuh masih sungkan. Kayak kamu juga sungkan sama aku. Kamu mau nggak kita ini? Itu janji dia yang terakhir, kayak ya udah aku mau berubah, aku mau ke psikolog, dia bilang gitu. Aku carilah psikolog yang mengerti tentang itu, aku cari itu, walaupun konsulnya online ya. Aku sekali, abis itu aku mencoba membenahi lah dalam rumah tangga ini di kondisi aku hamil, terus aku juga bekerja juga gitu kan, kayak ayo kita coba nih, ini jangan didiem-diemin, takutnya nanti kamu jajan lagi, aku bilang gitu. Maksudnya padahal aku pun sebenarnya juga banyak trauma ya sama dia, kayak ya udah, maksudnya kita berhubungan aja kayak gini. Udah dilakukan gitu. Terus karena aku pikir udah aman nih gitu. Udahlah, kayaknya dia pun udah lupa juga, baru mau konsul kedua yang dia, kejadian yang ini. Padahal ibaratnya aku udah kasih jatah nih gitu kan, kayak kalau memang gara-gara jatah nih, ini udahlah, aku lagi hamil pun gimana caranya supaya ini deh kita coba lakukan gitu. Nggak lama itu kejadian yang ini. Dia pernah bilang mau ninggalin kamu nggak sih? Enggak.
Kalaupun Seumur hidup nih menikah nih nggak pernah dia bilang. enggak, dia tuh selalu pasrah aja. Kayak misalnya kayak tahun lalu kejadian yang dia udah kepalang tanggung, dia tahu aku tahu gitu kan, kayak dia melakukan kesalahan, dia lebih kayak pasrah gitu loh Kak. Kayak ya udahlah gue mau gimana nih, udah. Karena dia pun sebenarnya tahu kalau aku tuh udah capek sama dia gitu loh. Dia pun mungkin kasihan kali sama aku ya. Tapi dia nggak pernah kayak gue mau pergi dari rumah ini gitu, gue nggak mau lagi gitu. Enggak. Jadi dia sebenarnya pengen berada di hubungan ini gitu. Pengen berada di hubungan ini, tapi dia pun sebenarnya kayaknya tahu aku tuh udah lelah sama dia, dan dia pun bingung dengan dirinya gimana nih supaya aku bisa berubah gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngerti. Kayak dia sadar dia punya kelemahan, dia pengen berubah, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya dia pasrah sama keadaan. Jadi dia. Kayak terakhir obrolan yang sebelum kejadian ini yang 2 hari lalu, kan aku sempat share juga kan di story. Iya bener, kalau ketahuan lagi, aku terima, kita selesai. Udah sepasrah itu juga dia, karena dia pun bingung kayaknya untuk mengobati kekurangannya dia ini, ngerti nggak? Gitu. Jadi sih tahu aku. Beberapa hari sebelum kejadian ini dia bilang kalau memang ini ya udah deh, gue nyerah deh, emang gue yang salah, istilahnya gitu. Makanya aku blow up karena dia baru keluar dari mulut dia sendiri, kayak ini udah pertama kalinya dia nyerah gitu. Iya. Ini yang kayak dia bilang kalau misalnya emang karena udah sering ketahuan aku maafin, walaupun aku ngomongnya kayak nanti ini nanti kita aku nggak bakalan mau lagi sama kamu walaupun aku maafin. Nah ini dia yang benar-benar iya aku janji kalau memang ini kamu boleh deh, terserah kamu gitu loh. Ngerti nggak? Jadi dia pertama kali mengiyakan, ya udah deh kalau memang aku gagal lagi, aku kena lagi, ya udah. Gitu. Karena udah sesering itu. Jadi kayak ya udah, aku ikutin aja apa mau kamu kalau memang ini kejadian lagi. Dan waktu kejadian dia langsung reaksinya gimana? Reaksi pertama dia waktu kejadian kayak orang bengong aja. Itu face to face atau? Face to face. Jadi tuh kejadiannya yang dan bikin aku sedih lagi tuh malamnya sebelumnya, pas dia katakanlah dia baru pulang ya sama ketemuan sama si cabe-cabean ini kan itu hari terakhir dia ada masalah juga lah di kerjaannya. Aku nggak bisa ceritain kenapa gitu. Adalah namanya artis kan, ada up and down-nya. Nah di situ dia lagi down kan. Aku coba untuk menghibur lah. Walaupun aku udah tidur nih, namanya Bumil kan jam 9 juga udah ngantuk kan. Kucuk-kucuk dia pulang. Flashback dikit nih, ini yang dia bilang syuting, dia nggak syuting ternyata. Temennya baru laporan sama aku setelah ke blow up ini. Pada hari itu dia nggak syuting, berarti dia ketemuan tuh yang kejadian yang foto-foto itu nyebar tuh. Kamu kenapa? Iya nih ada masalah gini-gini. Ya udah kita sharing kerjaan. Kayak udah nggak usah gini, namanya dunia entertain. Aku tuh kan kadang manajerin dia juga kan, kakak tahu kan, yang aku yang nge-follow up, aku yang gini-gini. Udah kamu makanya hari gini kita tuh harus open, kita coba cari nih hal-hal lain yang ini, jangan fokus sama satu bidang. Kayak misalnya kamu sukanya apa, misalnya digital, kita gali lagi yuk, ini konten-konten kan kita ngonten apa segala macam, biar maksudnya lu jangan fokus banget ke dunia sinetron kayak gitu. Udah aku kasih masukan segala macam. Tiba-tiba besok keluar, ternyata tuh baru ketemuan sama si itu. Nah, waktu kamu face to face konfrontasi ke dia langsung, nih ada lagi nih gitu. Terus reaksi dia baru bangun tidur kan, capek banget ya kayaknya habis pulang gitu. Berapa ronde tuh? Langsung tepar dia. Pasti minum Zoe mungkin. Minum Zoe kayaknya. Menambah stamina. Terus aku kan bangun pagi ya kak ya. Iseng aja cek DM, tapi nggak ada memang mencari-cari. Masuklah si DM itu, aku udah ceritain juga kan. Penasaran nih, hi kak, I have some photos of your husband. Boleh deh nanti lo terima kasih sama gue, ntar aja aku punya bukti-buktinya. Kok gue penasaran gitu ya. Biasanya aku nggak ladenin nih, karena aku tahu ntar gue ngedrop gitu kan. Iseng aja karena aku pagi-pagi anak juga masih tidur kan. Aku buka, foto kapan ya? Takutnya ini kenakalan dia yang lama nih, ntar gue obrolin sekarang basi dong gitu kan. Ini sih ceweknya postingnya baru kemarin kak, tapi kayaknya mereka berhubungan dah sebulanan ini deh.
Soalnya intens nih si ceweknya, sering post-post di story gitu. Lihat dong, kirimin yang foto-foto yang aku up. Itu foto dia syuting kemarin, dan itu dia buru-buru banget tuh mau berangkat kemarin. Kita kan lagi bawa anak nih ke playground, karena memang anak aku tuh kan masih kecil jadi main mulu bawa. Anak aku aja mau makan di mall, biasanya kan dia seteker itu ya kak ya, sama anak. Eshan mau makannya di restoran aja, nggak mau di rumah. Take away aja. Udah buru-buru, ini aku udah callingan syuting nih. Itu yang bikin aku kesel, ngerti nggak? Ternyata mau ketemu. Aku inget-inget lagi tuh chatnya, terus kejadiannya. Wah, lagi bucin nih orang nih, lagi bukan bucin dalam arti ini, kayak lagi menemukan euforia nih, nih cewek mau ketemu sama gue nih, wah sikat nih gitu kan. Sampai anak aku aja diburu-buru makannya. Udah tuh kita pulang, karena memang mall 5 menit dari rumah kan. Pulang ke rumah, ya Bibi aku syuting dulu ya Bi. Dah, itu yang pulang malam yang ternyata ada masalah di kerjaan dia, memang itu last day dia syuting sinetronnya Bungkus. Dia galau lah, tuh sinetronnya Bungkus nih gini gitu kan. Apakah karena dia lagi bermasalah dia mencari, ngerti gak? Mencari itu, tapi tetap balik ke rumah, jam 9 udah di rumah, tapi dari siang dia jalan. Ternyata tuh nggak syuting ya, baru pas aku up. Ini kejadiannya kapan Dew? Iya kak, waktu itu adalah teman satu lokasi dia ya, artis juga. Nih gue kirimin schedule, dia kirimin tuh hari ini, kagak ada nama dia. Jadi dia berapa hari tuh aku nggak tahu kemana. Jadi itu juga yang membuat aku, ini kalau balikan lagi nih, lu bilang lu syuting, gue nggak percaya juga, ngerti nggak? Banyak banget waktu dia sebenarnya yang dia bikin tuh supaya waktu-waktunya ini curi-curi lah gitu. Curi-curi lah. Belum lagi laporan-laporan yang masuk, ada yang bilang, kak aku turut ini ya, sedih ya, tapi sebelum kejadian ini tuh aku udah sering banget ketemu suami kakak tuh di apartemen ini daerah Kemang ini, ceweknya tuh masih muda gini-gini, sempet ke klub juga. Gue bingung gitu loh, dia udah punya bini, dia berani loh ke klub. Kayak kalau kakak mau aku bisa mintain nama teman aku foto-fotonya. Jadi tuh dia tuh berasa kayak, ini istri gue di rumah, ini gue punya kehidupan lain di luar gitu loh kak. Itu aja aku masih kayak, sampai aku tanya sama si mbak aku kan, mbak aku udah pasti tahu lah, orang dia tahu mama aku di rumah tuh nangis kan. Coba kamu inget deh, bapak tuh ada nggak pulang nggak sih? Nggak pulang nggak ada bu, tapi pulang jam 2 jam 3 ada. Kamu nggak tahu? Ya aku taunya syuting, kan kadang syuting juga, aku kan pernah syuting juga, kadang juga bisa sampai pagi gitu kan. Ternyata itu dia selalu menyempatkan untuk kebahagiaan dia itu gitu loh. Nah, aku penasaran waktu kamu konfrontasi, ekspresi mukanya ini gimana? Jadi dia baru bangun. Anak aku di kamar, jadi dia baru bangun nih, main HP, tetap main HP. Aku nggak tahu itu ngecek WA dari mana ya kan. Jadi terus main HP, tiba-tiba anak aku kan lagi di kamar nonton kartun. Aku karena ada anak aku nggak berani marah-marah. Aku cuma, sini deh, bukain aja WA-nya gitu kan. Hah? Apa? Udah ya, kita selesai aja sampai di sini ya. Aku bilang kayak gitu kan. Kan kamu udah janji kalau misalnya ketahuan lagi, selesainya baik-baik. Udah tahu kan resikonya. Udah diem aja, kayak orang bengong aja. Terus? Abis itu, karena aku takut memuncak di situ, aku teriak-teriak karena dulu pernah berantem di depan anak aku. Aku langsung bawa anak aku keluar di mobil. Aku kirimin lagi capturean si SS IG-nya itu, Instagram yang aku foto-foto yang masuk itu, yang si cewek ini posting-posting, aku kirimin lagi ke WA-nya biar dia bisa menelaah lah, mungkin dia baru bangun, tadi aku nggak ngeh gitu. Terus aku bilang, dari kamu kasih lihat sampai kamu masuk ke mobil itu berapa lama? 10 menit lah. Dan dia nggak ngapa-ngapain? Dia langsung, aku bilang, kamu pergi ya, kan kamu udah tahu konsekuensinya, jadi nggak mungkin aku yang pergi dari rumah ini kan, karena kita nggak mungkin satu rumah nih, kamu aja yang keluar ya. Terus dia bilang, tapi aku kemana gini? Ya pikirin aja, pergi aja ke tempat ani-ani lo sana yang pasti mau nampung, aku bilang kayak gitu. Udah, habis itu aku blok. Terus aku lihat di CCTV sih dia langsung siap-siap gitu, masukin baju dia. Terus mbak aku balik kan ngambil barang anak aku bentaran, ya kayak nggak ada kejadian aja, kayak bapak mau syuting dulu ya gitu. Udah, di situ udah kita sampai sekarang nggak ada komunikasi.
Sampai sekarang? Nggak ada. Sampai sekarang? Nggak ada. Karena masih di blok kali? Iya, aku blok. Sampai aku posting kan, akhirnya pas sudah nyampe mall, anak aku di playground, aku bingung aku mesti gimana menunjukkan kayak ini udah final nih, gue nggak akan lagi untuk diam-diam ngambek, terus lo baikin gue baik lagi, udah gini aja terusan. Gimana caranya? Aku mikir keras nih, gimana caranya supaya dia tahu kalau aku ini udah stop deh sampai di sini, lu nggak bisa lagi buat di satu sisi itu kayak nyepelein kan namanya ya. Kalau kita buat salah terus kita ulangin lagi kan berarti kita udah nggak peduli perasaan dia, bener nggak? Kayak aku nih misalnya berantem nih sama temen gini, alah nanti juga dia baikan lagi, udah paling gue kasih waktu aja dulu, gue cabut dulu deh kemana, nanti dia, karena dia tahu aku tuh memaafkan dan gampang luluh gitu kan, aku kasih waktu aja dia dulu, aku nggak mau kayak gitu, aku bikin efek jerah aja, aku posting tuh semuanya tanpa mikirin nanti gimana, bodo amat lah, karena ini udah kayak beban banget nih kak. Udah aku hidup selama itu sama dia, aku diginiin ritmenya sama, kejadiannya sama. Tiba-tiba dia masuk ngechat dari IG anak aku, kan dia pegang juga akunnya. Kok kamu tega ya? Tega banget ya kamu atau gimana gitu. Aku blok langsung, udah. Habis itu nggak tahu aku. Serame ini. Gitu sih kak. Jadi dia nggak minta maaf juga? Kan nggak aku kasih kesempatan juga, mau minta maaf gimana juga kan dia udah tahu. Tidur tuh nggak langsung minta maaf juga? Enggak, karena aku langsung cabut juga, aku nggak mau. Kalau aku misalnya dia ngomong nih gini-gini pasti dia nyangkal apa segala macam, pasti rame, anak aku pasti denger. Dan kamu udah bareng-bareng sama dia lama nih, menurut kamu dia akan ngapain? Setahu aku dia itu orangnya memang kalau ada masalah itu nggak pernah kelihatan, nggak pernah sesantai itu. Tapi pasti dia mencari kebahagiaan dia supaya dia lupa dulu kalau menurut aku. Dia sesimpel itu orangnya. Nanti baru dia mungkin kepikiran kayak gitu. Aku nggak tahu apa dia kemana dulu supaya dia rilis dulu lah gitu. Bisa mungkin. Karena aku kenal dia. Lagi stres kan biasanya kayak aduh. Iya, tapi kan mungkin sekarang lagi ada something new, orang baru yang bisa diajak curhat juga mungkin. Ya kan kita kan nggak tahu kan. Siapa tahu nih orang selain bisa memenuhi ini, dia bisa diajak komunikasi juga kan, kita nggak tahu. Kalau ngelihat kamu yang manajerin dia dalam karir, terus kamu yang ngebimbing dia, suka ngehandle kerjaan dia lah ibaratnya ya. Terus kamu yang mengatur keuangan, semua segala macam, kan berarti dia bukan pria yang biasa banyak punya tanggung jawab lah istilahnya gitu kan. Kamu nggak takut dia nih tipe yang justru ya udah deh malah lepas tanggung jawab gitu, malah akhirnya ya udah gitu? Maksudnya apa, nggak mau ngebiayain gitu? Bukan, kan ada tipe cowok yang pada saat ada masalah dia bertanggung jawab gitu. Ada juga yang kayak nggak ada masalah. Ada masalah lari dari tanggung jawab misalnya gitu. Berarti akhirnya dia udah gue pasrah aja deh, terserah deh gue mau diapain gitu istilahnya. Nah pada saat dia pergi itu kan memang dia juga nggak pegang uang ya, keuangan kan aku yang pegang. Dia tuh sama kayak kamu, kayak tiap hari itu cuma yang penting nih mana nih aku mau pergi nih bensin gitu, sama ini. Itu juga yang bikin aku nggak mungkin macem-macem lah, bener nggak sih? Kayak Bi transferin aku dulu segini buat isi bensin gini-gini sama Gojek gitu. Nanti kalau misalnya ada honor masuk, kita tapi bareng-bareng ya. Aku disclaimer nih, bukan dia yang total ini, kita bareng, pemasukan kita bareng. Tapi dia bikin aku tenang lah kayak gitu. Nanti ada pemasukan masuk, nih aku pegang segini ya gitu, kayak segini ya buat pegangan gitu. Oh iya, itu juga yang bikin aku mungkin dia ngerasa jadinya dia membenarkan kelakuan dia kak gitu loh. Kayak mungkin salah satu trik juga ya, kayak udah lu tenang aja, gue nggak akan ngapa-ngapain, orang gue nggak pegang duit, tapi nyatanya dia bisa tuh simpen dikit-dikit buat transfer cewek. Kaget juga gue. Laki ya ada aja akalnya. Selain bensin, makan GoFood makanan sama itu, udah itu kebutuhan penting dia berarti. Terus kamu sekarang udah hari keberapa nih? Ketiga ya tadi? Aku aja udah lupa hari kak, aku kurang tidur nih udah berapa hari, kakak bisa lihat kan, makanya kalau di podcast muka aku tuh kayak turun banget gitu. Kangen nggak? Kangen enggak, tapi lebih ke shock ini terjadi sama aku, ngerti gak? Kayak masih bingung kok bisa kayak gini. Karena gitu. kita tuh kan memang berdua tuh komunikasinya bagus banget ya, ngobrol. Kita tuh kan sering ya kejadian-kejadian teman-teman yang viral nih, ketahuan selingkuh, mulai si A, si B. Kita tuh suka ngupas tuntas berdua tau kak.
ngebahas berdua. Kayak, nih lihat nih si ini nih. Iya, terus dia bilang, tuh aku udah selalu nge-reminding, lu ya jangan begini ya, gini. Terus kan, enggak lah gila ini mah, gini. Gitu Kak. Jadi kayak sekarang aku masih, hah? Ini kejadian juga di aku ya? Kok bisa ya? Gitu. Kalau ini kan masalah ini dihadapi sama semua banyak banget wanita nih, aku yakin sama kayak ibu. Banyak yang laporan ke aku juga, aduh lebih parah Kak, lebih parah, ada yang begini begitu. Ada yang juga banyak yang demi anak tuh membiarkan. Ada yang juga you deserve to be happy kan, nanti mendingan ngelepasin sekarang. Banyak banget. Kadang aku suka baca-bacain juga karena kayak afirmasi juga buat aku, jadinya aku kayak wah ternyata banyak kok yang udah ngelewatin ini. Kamu tenang aja, nanti kamu juga bakal baik-baik aja. Awalnya memang berat, itu yang bikin aku suka kadang baca-bacain DM juga gitu. Kamu kan juga pernah ngebahas tuh kasus yang viral yang lain-lain yang mirip kira-kira seperti ini. Iya, yang gitu teman kita kan, yang di sini, yang iya. Nah itu kalau dari pendapat kamu pribadi sendiri, ya aku tahu susah. Kayak udah deh, nggak usah, kita langsung sebut nama aja si Lady itu, Randy kan temen. Kalau yang waktu aku interview itu dia akan memaafkan nggak gitu? Hah? Secara objektif kamu jadi Lady nih misalnya, akan memaafkan nggak begitu? Kasusnya beda ya, aku nggak tahu tuh si Randy itu berapa kali ketahuannya ya. Wah banyak dia. Masa? Dia repeatedly ketahuan. Kalau nggak Lady nggak bakal blow up kan? Karena udah nggak tahan. Tapi sama di satu wanita itu kan? Ya. Nah itu lebih main perasaan juga kayaknya ya. Nah. Kalau aku nih kan kayaknya, kalau itu kan mungkin dia bisa jadi di perjalanan rumah tangganya dia ketemu seseorang tiba-tiba kayak mengisi gitu kan, selingkuh juga sih namanya. Kalau ini aku tuh lebih kayak ke karakternya dia sih Kak, ngerti nggak? Maksudnya? Yang kayak kita omongin tadi di belakang, nggak mungkin diomongin di sini kan. Kayak karakternya dia yang tidak bisa menahan dan dengan satu wanita, dan aku tuh ngerasa kalau itu kayaknya perlu diobatinnya bukan sama aku, tapi dia harus ngobrol ke ini gue nih edik nih gitu loh, ini gimana gitu loh Kak. Nggak bisa berhenti lah gitu ya. Karena aku nggak tahu, misalnya dia tobat segala macam, aku nggak tahu tobatnya itu bener apa enggak. Selama kalau cuma omongan doang aku nggak akan percaya. Misalnya tobat nih, aku kasih nih HP aku segala macam, banyak jalan, buktinya sekarang aja banyak banget laporan, tapi yang parah-parahnya aku nggak up ya, karena menurut aku nggak pantas lah. Cukup aku aja yang tahu, sama teman-teman deket tahu, karena aku juga ngomong ke kakak, lebih ke sharing kan, Kak ini dia gini-gini, kakak juga kasih masukan. Kalau cuma ngomong doang kayaknya nggak usah deh gitu loh. Kayak kalau misalnya dia ke expert, seenggaknya dia perbaikin buat diri dia, bener nggak dia kayak gitu. Kalau even nggak sama aku lagi, dia jadi pribadi yang baru, misalnya dia jadi nggak punya pasangan, dia bakalan mau kayak gitu sampai kapan? Sama Miss Universe sekalian pun dia bakalan begitu juga gitu, nggak akan pernah puas gitu loh Kak. Nah jadi ini kan ada dua kemungkinan, dia balik minta maaf atau dia bener-bener nggak balik lagi gitu. Aku nggak mau muluk-muluk ya, kayak untuk ngarepin gitu-gitu, tapi kayaknya aku sekarang tuh nggak fokus ke dia gitu. Kayak aku fokus membenahi diri aku. Sekarang yang aku pikirin cuma ini ke depannya aku bakal sendiri sama anak-anak aku harus gimana nih, sampai even pemasukan pun aku udah nggak selama ini kan kita bener-bener bayar apa itu bareng gitu kan. Aku udah sampai sejauh itu mikirnya, kayak aku nggak mau lagi deh bebanin kamu, udah kamu cukup perhatian aja sama anak aku, nggak usah kasih apa-apa, nggak apa-apa. Saking aku nggak mau ini jadi jembatan untuk kita akhirnya sama-sama lagi gitu loh. Kayak apa ya, mungkin kalau udah akunya udah netral, boleh deh kita jadi partner gitu. Tapi aku nggak mau jadi apa ya Kak ya, susah ngomongnya. Ini tuh jadi jalan gitu loh, gara-gara aku butuh uang dia buat bayar cicilan misalnya. Akhirnya aku komunikasi lagi, akhirnya aku luluh lagi, sampai segitunya aku. Jadi mending aku dari sekarang udah siap untuk ngeblok dia dari dalam hidup kamu lah intinya gitu. Sampai mungkin nanti kalau misalnya di saat udah netral, dianya juga udah tahu dia maunya apa, aku juga udah ngerasa, oh ini nih pilihan hidup aku, nggak apa-apa kita tinggal nanti duduk bareng-bareng ngobrolin nih, ini action nih gimana nih gitu. Misalnya dia mau ketemu kamu seminggu berapa kali, hari ini mau di mana,
Kayaknya gitu lebih enak kali ya Kak ya. Aku sesimpel itu gitu loh. Pilihan kedua kan bisa juga kamu WhatsApp dia, kamu yang ajak dia balik lagi gitu. Ngajak dia berobat gitu maksudnya? Ya balik lagi deh. Mencoba apapun, mau berobat, mau apa, kamu reach out to him gitu. Kayaknya kalau itu aku nggak sayang sama diri aku ya Kak. Aku mikirin dia terus dari aku kenal sama dia. Kenapa dia nggak mencoba jalan sendiri dulu untuk dia sembuh? Abis itu kedepannya gimana ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kamu lebih milih yang kayak gitu dibandingin pilihan. Kayak misalnya aku menggandeng dia lagi nih, gimana nih kamu gitu kan? Kamu mau sampai kapan nih kayak gini? Nih kalau kita balik lagi, sini deh HP lu gue pegang gitu kan? Lu nggak usah pakai HP lagi, nggak usah pakai IG lagi. Kayaknya itu aku nyiksa dia ya, bener nggak? Kalau ternyata itu bukan diri dia, kan dia nggak bahagia berarti. Jadi terpaksa. Siapa tahu dengan kayak gini, aku menemukan jalan aku, dia benar-benar freedom. Maksudnya dia bisa tuh kayak, oh ternyata memang gue belum siap berkeluarga gitu. Gue cocoknya ya sendiri, jadi gue bisa kesana kesini, gue bisa menurutin kemauan gue tanpa ada yang marah-marah, tanpa yang siapa tahu dia lebih bahagia seperti itu. Makanya aku kasih jalan, ngerti nggak Kak? Kan anak itu loh maksud aku. Ya nggak apa-apa dia seperti itu, tapi kan masa dia lupa sama anaknya? Bukan, bisa diatur waktunya kan? Tentunya kalau dari keluarga yang utuh, tentunya mungkin dia dapat kasih sayang bapak ini, apalagi kan ada yang beberapa bulan lagi ya kan. Kalau untuk bareng-bareng cuma gara-gara anak, tapi sebenarnya dia feel-nya ke aku juga udah nggak ada, untuk fire-nya udah nggak ada dan aku nggak ada. Aku yakin anak-anak sekarang itu tergantung didikan orang tuanya deh. Kalau misalnya aku kasih sayangnya full, terus Andrew juga mungkin menyiapkan waktunya dalam seminggu, misalnya ketemu berapa kali, aku yakin anak-anak nggak akan kekurangan. Bener, mereka masih kecil kok, banyak kok yang lahiran tanpa suami, malah nggak ada suami, teman-teman kakak juga kan, bisa-bisa aja. Jadi nggak usah takut dan jadi nggak sayang diri kita cuma karena kita takut anak kita nggak kurang kasih sayang. Justru kita yang harus lebih ekstra lagi, berarti kerja kerasnya gimana caranya emak bapaknya nggak bareng tapi anaknya ini tetap terpenuhi gitu loh. Aku suka ngomong gini tapi suka kadang-kadang netizen suka ada yang komen jadi ngomel-ngomel ya. Apa tuh? Tapi ini data ya. Kalau bisa menerima kenyataan terhadap data, ini data nih. Kebetulan di Amerika mereka kuat di datanya kan. Memang kalau anak yang dibesarkan di keluarga yang nggak utuh dengan yang utuh, yang di nggak utuh ini secara statistik dan persentase performanya nggak sebaik yang kalau di. Tapi ini sekali lagi data. Iya. Berdasarkan data berarti benar ya. Bahwa memang kalau yang nggak utuh tentunya tidak sebaik yang utuh. Tapi tidak semua ya. Banyak juga yang sukses-sukses, banyak yang ini apa segala macam. Cuma secara statistik data. Iya benar. Ada perlu dipertimbangkan lah bahwa itu ada, ternyata ada efeknya, ternyata ada ininya lah gitu. Siapa sih yang nggak mau bareng-bareng, tapi kalau misalnya itu cuma bisa nyakitin satu sama lain, anak juga bisa ngerasain loh, orang tuanya sedih, bener nggak? Kayak kemarin aku sedih aja, walaupun aku nggak tunjukin depan Asian tuh murung, nggak seceria biasanya aku bisa rasain. Jadi menurut aku yang paling penting yang bahagia tuh orang tuanya. Kalau mamanya bahagia, anaknya juga pasti bisa ngerasain. Bener nggak? Iya. Memang berat sih, aku juga nggak kebayang. Nggak kebayang. Aku juga nggak mau mikirin Kak. Sekarang nanti gimana? Banyak yang bilang, Kak nanti kehidupan abis lahiran tuh lebih berat loh. Kakak menyusui hormon di saat kakak malam bangun nggak ada suami yang bantu gantian nge-support, itu berat loh Kak. Ya berat, tapi aku udah tahu, ya ini mungkin udah takdir Tuhan, ini udah mungkin jalan aku. Mungkin aku salah satu orang terpilih makanya dikasih cobaan kayak gini. Aku percaya karena kuat gitu. Karena aku kuat dan di saat kayak gini aku ngerasa banyak yang sayang sama aku. Yang selama ini aku pikir, oh kehidupan aku tuh cuma keluarga kecil aku aja nih, ternyata orang-orang yang kenal sama aku yang tiba-tiba cuma kenal berapa kali, tiba-tiba nge-phone, tiba-tiba perhatian sampai kepikiran, itu banyak. Itu tuh
support system menurut aku tuh ya ini mungkin ditunjukin Tuhan juga gitu loh. Kayak gak usah takut. Mungkin kalau dari aku pesannya biarin pintunya masih kebuka lah gitu. Jangan terlalu cepat Ngambil keputusan. Iya bener. Aku juga tahu di saat aku lagi hamil lahiran gini dalam Islam juga gak boleh cerai juga kan. Jadi ya let it flow aja, aku gak usah mikirin yang itu dulu lah. Buat apa sih cerai, kan cuma ibaratnya kertas doang, ketok palu doang gitu kan. Sekarang aku yang penting fokus aja dulu lahiran. Aku gak mau mikirin gimana-gimana, cuma tetap pastilah hidup 11 tahun bareng-bareng. Aku kepinginnya dia baik-baik aja juga gitu loh. Jangan sampai dia salah jalan gitu loh. Kayak mudah-mudahan momen ini tuh bikin dia jadi mikir gitu, kayak oh ternyata ada yang salah nih di diri aku yang harus aku benerin. Even gak sama aku lagi, kan dia sekarang udah jadi bapak, udah jadi orang tua, umur juga udah dewasa, bukan ABG lagi. Mau sampai kapan dia brutal kayak zaman dulu sampai sekarang gitu loh. Mudah-mudahan dia bisa berpikir gitu loh. Nggak usah mikirin aku deh, kan maksudnya aku juga udah melepaskan kan gitu. Kayak demi kebaikan dia aja. Itu aja sih Kak. Papa aku mirip kayak suami. Iya udah ceritakan. Dia rada ya gitu deh. Hidupnya ekstravagan juga dia. Waktu sekarang almarhum ya, papa aku almarhum. 2 tahun sebelum dia meninggal, aku pergi ke puncak sama dia. Puncak berdua sama anak aku yang paling gede, bertiga. Jauh boys night out lah, kita pergi rame-rame, bertiga nginep di hotel, enak, terus ngobrol gitu. Kan ini Badung, mungkin tingkat Badungnya mirip lah. Nah, aku nanya, Pap, kalau diulang lagi nih hidup, tetap sama mami nggak? Ya iyalah, kata dia gitu. Nggak akan papi ninggalin mami sampai kapanpun katanya. Tapi kan papi bandel gitu. Iya kan beda kata mereka gitu. Tapi kalau pulang papi kan selalu pulang. Jadi walaupun orang-orang bandel ini nih, aku bukan belain dia, tidak membenarkan juga tindakannya, karena aku juga merasa papi aku juga rada bandel kan. Cuman ternyata di pikiran mereka kayak gitu. Nah terus aku kan mami aku tuh sakit karena sampai sekarang sakit lah, banyak autoimun segala macam. Tapi walaupun masih bisa jalan apa segala macam, dia banyak memendam kepedihan lah di dalamnya, bertahun-tahun menikah sama papa. Itu dari aku. Muda? Dari muda itu bos, itulah ampun dia stallion ya. Tapi kan jadinya hidupnya kayak memendam terus gitu kan Kak? Nah terus pas papaku meninggal, kan anaknya 6, cucunya ada 20, cucunya ada 14. Terus kita total ber-23 gitu, kumpul semua gitu. Terus aku ngomong sama mami aku, ini semua nggak bakalan ada kalau mami nggak stick together gitu ya. Gitu. Karena mami jadi keluarga kita nih semua jadi tetap apa sih namanya? Ini bareng-bareng semuanya. Jadi mungkin pilihannya satu lagi kan, pilihan yang pertama bisa, pilihan yang kedua misalnya bertahan dengan segala tingkat kesulitan, tingkat dewa lah kesulitannya, tapi mungkin juga ada buah-buahnya, buah-buah kasihnya. Jadi kayak anak kita, aku nih ngeliat mama aku fightnya kayak gimana, aku benar-benar bersyukur banget sama dia. Karena kalau aku nggak ngelihat dia kayak begitu, ya aku kan juga ada darah papi aku juga kan. Mungkin aku apa sih nggak bisa punya ya kayak sekarang ya, walaupun bukan pernikahan yang perfect, tapi aku bisa bertahan di tengah ini segala macam itu karena sosok mama aku intinya. Semua anak-anak kita tuh semua anak-anak mama aku tuh respectnya sama mama aku di situ. Jadi buahnya mungkin ya dianya mengorbankan dirinya segala macam, tapi buah-buahnya adalah anak-anaknya semuanya ya. Bisa gitu. Ya ini sedikit ini sih. Iya. Aku nggak tahu deh aku bisa dikasih kesabaran seluas itu apa enggak, kayaknya susah ya. Iya, memang berat sih. Berat. Kalau aku saran sih juga mungkin dulu aku pernah bangkrut gitu, terus wah gila kenapa ya gitu Tuhan gitu. Akhirnya aku nyari guru belajar segala macam gitu. Terus akhirnya aku belajar paling bagus sebenarnya sama Tuhan Yesus. Kalau aku kan Kristen Katolik. Ya akhirnya aku deketin diri sama Tuhan, akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah bukan karena diajarin ilmu manajemen kayak apa semua segala macam, tapi karena ngikutin ajaran Tuhan. Lucu juga manajemen tapi ajaran Tuhan gitu. Masih maksudnya iya ikut itu, jadi
ada satu fondasi lah. Iya, dan kita nggak berasa begitu kita mendekatkan diri sama dia gitu ya. Ya masalah sebesar apapun pelan-pelan bisa. Ya, emang iya harus ke Tuhan sih. Aku juga gitu. Curhat sama manusia ya perlu, karena kan kita butuh sharing ya. Jangan dipendam sendiri gitu kan. Nggak enak soalnya kalau dipendam sendiri tuh meledak, Kak. Tapi memang ya sebaik-baiknya curhat ya sama Tuhan. Nanti juga ada jalannya kok gitu. Makanya itu yang aku lakukan sekarang. Kalau misalnya ditanya plan A, plan B, aku mungkin mulut aku bisa ngomong kayak gini. Tapi kalaupun misalnya nanti emang jalannya kita pisah atau gimana, aku percaya itu udah dikasih sama Tuhan gitu. Itu udah yang terbaik. Berserah sama Tuhan. Istri aku agnostik tuh dia percaya sama Tuhan tapi nggak begitu religius lah intinya gitu. Terus aku suka komplain sama dia, bukannya aku mau dia ke gereja apa segala macam, tapi kita jadi tahu kalau nanti kita ada masalah, yang pertama kali kita kabur bukan ke temen dugem atau apa gitu-gitu, tapi ke Tuhan dulu deh. Jadi lu begitu ada masalah, ada pegangan, ada pegangannya yang lebih ini gitu. Ya ini sih biar sisi romantis aku pengennya kamu tentunya yang skenario paling ideal adalah Andrew-nya balik dengan bisa berubah gitu ya. Jadi bisa aja Tuhan bisa membalikkan segala sesuatu. Memang iya benar. Cuma sekarang ya jalanin aja deh dulu, maksudnya let it flow aja. Kayak aku juga mencoba kok ini udah beberapa hari gitu tanpa dia. Ya bisa karena biasa kan, ya kan? Bisa karena biasa. Aku percaya semuanya bakal baik-baik aja sih. Dia juga kayak gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat nggak akan pisah dulu, terus pisah permanen. Nggak boleh, katanya lagi cerai itu. Ini kan, tapi mungkin setelah lahiran, mungkin aku mulai memikirkan gitu, kayak aku harus kemana nih gitu. Karena kalau sekarang kayaknya banyak banget gitu kan, kayak hak harus ini, ntar ribet, gini segala macam. Terus di pengadilan juga katanya aku udah tanya-tanya belum boleh. Aku nggak tahu sih. Ya tinggal 2 bulan lagi sih, jadi anggap aja 2 bulan itu sekalian aku healing juga, sekalian aku menenangkan hati aku juga. Karena jujur ini yang hamil ini tuh kasihan anak ini sebenarnya. Aku hamil pertama tuh happy, nggak pernah nangis, nggak pernah. Ini aku nangis terus, jadi aku takutnya. Katanya janin kan bisa ngerasain juga ya, kayak orang tuanya sedih. Aku cuma ngerasa bersalah aja sih sebenarnya. Kayak aku juga nggak pengen nangis gitu, tapi kayaknya ini anaknya kasihan banget. Kali ini tuh banyak sedihnya gitu. Mudah-mudahan berkah ya Kak, ini anaknya. Jangan jadi takutnya kenapa-napa gitu. Makanya seberat apapun nih aku sekarang, kan hormon juga ya, apalagi hamil tua gitu kan. Tanya deh temen-temen aku, kalau jamnya makan aku harus makan. Aku nggak mau sampai aku jadi ngorbanin gitu loh. Ini yang kita mau gitu, ini yang aku mau gitu. Aku pengen punya anak lagi, cewek. Jadi pas jamnya makan, walaupun kadang nggak masuk Kak, karena aku nggak tahu, aku kayak mual, kayak nggak bisa makan aja gitu. Kayak makan tuh cuma buat kebutuhan aja. Aku paksain. Aku mau pokoknya sehat-sehat, jangan sampai kenapa-napa. Itu sih fokus aku sekarang. Vitamin juga, minum vitamin. Aku paksain, jangan sampai deh. Dia kan udah sedih nih, kayak mamanya nangis mungkin dia bisa ngerasain, tapi seenggaknya gizinya terpenuhi lah gitu. Sampai lahiran nanti sehat, nggak kekurangan satu apapun gitu. Karena banyak banget kayak aku denger suaminya selingkuh tuh, banyak banget yang istrinya lagi hamil sampai keguguran, sampai amit-amit ya, nauzubillah min zalik, keguguran sampai anaknya kenapa-napa. Aduh, itu sih yang aku takutin Kak. Cuma aku juga nggak mau kayak gini gitu. Aku juga tidak mencari tahu Kak, bener nggak? Aku udah sampai seapatis itu gitu. Aku tidak pernah mencari tahu ini laki gue kemana ya. Tapi tuh laporan gitu. Makanya selama ini aku ignore. Tapi sejauh ini berarti kan emang udah Tuhan, jangan dicuekin. Ini
ini lu harus selesaiin, bodo amat kayak ibaratnya gitu ya. Mau lu lagi hamil ya lu harus kuat, ini laki lu, ini lagi ditunjukin terus gitu Kak. Aku juga kadang kesel, tuh nggak? Kayak keselnya tuh kayak, please deh jangan DM gue, jangan kasih tahu gue gitu. Tapi kebuka, ketahuan, yang kayak gitu loh Kak. Aku gak pernah nyari tahu. Tapi itu juga salah aku ya, makanya jadi numpuk sebanyak ini laporan ya karena aku nggak pernah jadi polisi gitu loh Kak. Ya kan berat ya, mau jadi polisi gimana? Iya, maksudnya ngejagain dia terus gitu kan. Kejahatan suami sendiri. Iya. Tapi kalau aku ya mungkin gini, minta kekuatan sama Tuhan. Karena nggak ada lagi yang bisa kuat, nanti sering bersandar sama dia aja. Ujung-ujungnya juga pasti nanti ada pelangi di akhir ujung badai. Amin, ya ampun. Amin. Kadang it has to happen, harus terjadi. Mungkin supaya dianya sembuh. Mungkin supaya dia. Ini aku tuh udah feeling kayak ini pasti bakal meledak. Karena nggak ada perubahan gitu loh, kayak makin banyak laporan, makin banyak bukti, ini bakal meledak. Cuma masalah, sampai aku omongin ke dia, kamu jangan mentang-mentang aku maafin terus, kamu pikir aku tuh kayak orang bodoh gitu kan. Aku juga punya perasaan, aku juga punya hati, aku bilang gitu kan. Ini cuma masalah bom waktu doang, kalau kamu nggak stop sekarang, mau kapan ini bakalan kelar sih, selesai. Mungkin dia nggak nyangka, dia pasti bakal berpikir aku akan mentoleransi terus apa yang dia lakukan gitu loh. Ya mungkin memang bener saatnya di saat aku lagi hamil nggak. Oh sempat aku bilang gini, pas yang ketahuan sebelum yang ini ya, yang ada bukti ya, sampai sangkin aku memang maunya itu nggak drama, nggak akunya juga nggak kenapa-napa. Kalau nggak kamu sabar dulu deh, boleh nggak? Sampai aku lahiran aja dulu, jaga kesehatan mental aku. Jangan neko-neko dulu, tahan aja dulu, bisa nggak? Sampai segitunya Kak, aku ngomong ke dia. Respon dia? Iya. Apalagi harusnya dia ngeh ya. Selama kehamilan ini aku kan banyak keluhan. Tiba-tiba aku nggak bisa tidur, susah tidur karena kondisi rahim makin besar. Pijat aja aku tuh seminggu bisa hampir 3 kali, 4 kali, bener-bener pegel-pegel, pusing, nggak enak badan. Siang aku udah kadang tidur karena badan aku anget. Itu aja dia harusnya udah tahu gitu Kak. Sampai yang kejadian-kejadiannya aku bilang, please lah, badan aku ini udah capek banget. Seenggaknya tunggu aja sampai aku lahiran ini anak sehat. Fisik aku udah kuat, seenggaknya mental aku udah kuat, terserah. Aku bilang kayak gitu, nanti kita pikirin sama-sama, tapi kayaknya dia nggak sabar. Mending kalau anak ini nggak diinginkan, ini kan keinginan kita Kak. Kalau emang lo belum siap punya anak lagi, harusnya ngomong gitu. Ini kan kita udah komunikasiin. Dia yang ini, iya lucu kali ya punya anak 2 lagi yang cewek, mumpung karena kita IVF kan, mumpung embrionya ada, masukin lagi aja biar jadi gini. Dia nggak mikir panjang gitu. Aku yang jadi kena gitu loh Kak. Aku yang harus, udah aku hamil, aku banyak keluhan, aku harus mikirin juga gimana caranya membahagiakan dia, memuaskan nafsu dia gitu loh. Kok dia nggak mikir gitu. Padahal diomongin ya Kak, kecuali aku nggak ngomong ya. Mungkin kalau aku nggak ngomong, dia bakalan nggak ngerti gitu. Namanya laki kadang kan suka skeptis gitu kan, kayak ini aku omongin loh, aku capek banget, tolonglah, aku takutnya aku sakit, ini anak kenapa-napa. Iya enggak sayang, enggak lah, aku nggak macem-macem kok. Aku juga tahu kasihan kamu. Orang kadang dia mijetin aku juga kalau aku lagi pegel-pegel pundaknya apa. Tapi ya itu, kayaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Ini udah ya 2 bulanan lagi lah aku lahiran. Aku juga belum mikirin ntar lahiran gimana ya. Harusnya sih baik-baik aja semuanya ya. Gitu Kak. Ya kebetulan aku punya anak 4 ya. Ini kalau pas lagi istri aku hamil juga umumnya kan lebih apa sih? Sensitif. Ya enggak, kita cowoknya nih, dari sisi cowok ya. Kalau istri kita hamil gitu kan kadang-kadang juga ya kan ML juga lebih susah gitu kan. Tapi Kak, sampai hal itu aja aku yang kasih saran.
yang kejadian yang dia flirting cewek sampai cowoknya nge-DM, ini suami lo kenapa gangguin cewek gue gitu lah ibaratnya. Oh ya gimana ya, bilang ya udah kalau gitu kamu supaya nggak jajan gimana kita ini. Oh dia ada sempat omongan tapi kamu lagi hamil. Aku kirimin tuh yang kayak apa namanya, posisi yang gini yang aman gitu. Karena aku saking menunjukkan kalau bisa kok gini-gini, dan itu sudah kita lakukan, harusnya aman ya, nggak ada masalah ya, bener nggak? Berarti kan ini emang dari dirinya dia yang emang tidak bisa dengan satu wanita kan gitu. Makanya sekarang kenapa aku udah lega ini mengambil keputusan untuk ya it's happen gitu loh, kalau karena aku udah maksimal, usaha aku udah maksimal. Dari satu, aku menyalahkan diri aku, sampai aku ke psikolog, apa yang kurang, apa yang aku harus perbaiki, sampai aku yang menyarankan duluan, ayo kita ini rutinin supaya kamu nggak jajan gini, udah. Sampai aku omongin baik-baik, yang dari mencak-mencak sampai baik-baik udah. Jadi udah nggak ada tugas lagi Kak. Seenggaknya kalaupun misalnya ini jalannya, jodoh aku sama dia tuh sampai di sini doang, aku nggak ada penyesalan. Ngerti nggak Kak? Kalau aku tidak ada lakukan, penyesalan nggak? ya Menurut kamu? Nggak tahu. Kamu kan kenal dia nih. Tidur Pastilah. bareng dia, serumah sama dia. Pastilah, tapi itu dia. Kayaknya something wrong with him. Masalah itu. Itu yang harus diobatin. Karena dia kadang tidak menyadari dia salah. Jadi menurut dia itu yang dia lakukan sekarang itu nggak mikir panjang gitu loh Kak. Itu yang selalu terjadi lagi. Makanya kalau Kakak bilang, kamu kasih kesempatan nggak gini, selalu. Tapi dia ada usaha nggak untuk memperbaiki diri dia. Kalau cuma ngomong-ngomong doang itu bullshit, bakal kejadian lagi pasti. Ya moga-moga dia ini ya, tahu bahwa. Tapi kalau aku sih udah stop ya untuk usaha aku untuk mengubah dia menjadi yang itu. Kayaknya aku udah bukan tugas aku lagi, karena sekarang tugas aku banyak banget nih mau lahiran. Ya lu cari jalan sendirilah, seperti layaknya lu mencari jalan sendiri kalau lu lagi pengen begituan, ya nggak sih? Masa lu mencari jalan sendiri di saat lu ada masalah kesehatan atau masalah mental, lu nggak bisa sih? Nah, Bener apa nggak? yang dibutuhkan? Ini moga-moga dia nonton ya. Apa yang dibutuhkan apa yang harus dilakukan oleh Andrew biar bisa, menurut kamu nih, apa aja yang dia mesti lakuin supaya bisa rumah tangganya bisa beres lagi gitu? Baikan lagi maksudnya? Misalnya, kalau kamu boleh menuntut ke dia, apa sih hal-hal yang dia harus lakukan supaya bisa? Aku lebih mikirin diri aku dulu sih. Gimana caranya supaya aku ada feel-nya lagi gak? Kayak sekarang flat. Kan sering tersakiti. Jadi aku udah nggak percaya, aku udah trust issue. Apapun yang dia omongin aku udah nggak percaya aja gitu. Jadi aku lebih kayak, sebelum aku ngasih kesempatan kan aku harus menanyakan diri aku mau nggak ngasih kesempatan sama dia, bisa nggak nanti kalau misalnya dia tiba-tiba memang benar-benar melakukan A, B, C, D, A segala macam, tapi akunya beneran udah kembali nggak perasaan itu. Ini kan kayak perasaan itu terbang gitu loh Kak. Kayak udah bukan aku yang dulu sayang sama dia gitu loh Kak. Jadi sekarang tuh lebih ke nangis gini bukan karena aku menyesali nasib aku aja. Ternyata hubungan aku, jodoh aku sama dia tuh ternyata ya memang sampai di sini, dan aku nggak perlu paksain gitu loh. Aku harus bisa nerima. Ya paling semoga dia tetap jadi ayah yang baik aja buat si Asian sama anak aku ini nanti. Ke depannya gimana aku belum bisa mikir Kak. Belum ada plan A, B, C, D belum. Gitu loh. Ya moga-moga nanti Tuhan yang jamah hatinya. Amin. Dan menjamah hati kamu juga ya, kan kamu perlu juga Aku memaafkan ya, udah memaafkan. Buktinya kan aku ngobrol sama kakak, nanya kan, dia di mana Kak sekarang? Aman nggak gitu loh, jangan sampai salah jalan. Karena aku tahu dia tuh orangnya harus ada arahan gitu loh. Gimana pun ya, dia udah partner hidup aku gitu loh. Dia pasti bakal jadi bapak anak aku sampai kapanpun.
Aku nggak mungkin bikin dia jadi lantar atau jadi gelandangan gitu kan. Seenggaknya ya dia baik-baik aja lah. Tuh. Tapi mau sampai kapan? Kalau kita misalnya udah nggak bareng-bareng lagi, kamu harus bisa sendiri dong, bener nggak? Aku aja bisa, perempuan. Ada memori khusus apa mungkin yang kamu waktu pacaran inget sama dia, yang bikin kamu jatuh cinta sama dia? Aduh, capek deh. Ya kadang-kadang kalau sekarang kan pikirannya pasti banyak yang buruk-buruk. Iya, ya. pastilah. Nggak mungkin nggak. Harusnya itu yang dibangun di rumah tangga ya, memori-memori itu. Jangan fokusnya sama anak aja, sama gimana ke depannya yang kayak gitu-gitu kali ya. Ya banyak lah Kak. Kita aja dulu tuh sebelum memutusin nikah aja kan kita sempat putus nyambung juga. Harusnya dia udah tahu kan. Kayak sebegitu memaafkannya aku gitu loh. Sempat putus, balikan lagi, terus dia langsung ngajak nikah karena nggak mau, biar nggak putus-putus lagi, biar kita tuh lebih ada arah lah kalau berumah tangga, nggak pacaran mulu gitu. Banyak lah Kak, memori-memori banyak. Tapi ya mungkin sudah seiring berjalannya waktu ya sudah tidak ada artinya juga buat dia. Dia perlu refresh dengan memori-memori baru, dengan orang-orang baru gitu, kayak lu udah expired nih gitu kali ya. Mungkin nggak segitulah. Mungkin bener yang kamu bilang ya. Maksudnya dia memang orang dengan berkebutuhan khusus, dengan kelemahan khusus gitu. Mungkin yang perlu dapat penanganan khusus juga jadinya, mungkin supaya dia bisa Harusnya dia yang menanyakan diri dia itu kedepannya mau gimana. Jangan cuma gara-gara punya anak terus dia memaksakan yang bukan diri dia untuk berubah, kayak padahal gue tahu nih gue nggak bisa nih, tapi gue harus nih karena gue udah punya anak, gue gini-gini. Itu bakal balik lagi gitu. Tapi kadang ini jangan juga terlalu berpegang pada perasaan api dalam pernikahan, karena itu kadang ada bisa nongol lagi, bisa hilang, bisa nongol lagi. Itu aku udah ngalamin. Aku nikah juga nggak sama kayak kamu kan, udah tahun ke-11 ini. Oh iya, sama dong. Jadi aku pernah ngalamin juga yang bener-bener flat gitu. Aku bener-bener ya iyalah, boro-boro mau nyentuh istri, kayak ngelihat aja udah males gitu. Udah terus gimana cara ngebangkit? Flat banget, udah kayak anak kos, teman kos gitu. Iya, partner kan. Ya kayak tidur bareng, bestie aja gitu. Makan, bening bestie masih ngobrol. Oh iya enggak? Udah bener-bener flat gitu, aku pernah ngalamin. Terus ngeri aku gitu, mikir kayak gila nih, Bu kalau kayak gini terus gue bakalan selingkuh nih gitu. Oh, kok menyadari? Sama lah, nggak mungkin nggak sadar orang berdua kayak orang musuhan tinggal di rumah gitu, kayak bosen banget lo lagi gitu kan. Iya, terus udah flat tuh, bener-bener nggak ada apa-apanya gitu. Sampai aku berpikir kayak, wah gila ini gue kalau kayak gini nggak lama gue bisa selingkuh nih bakalan gitu kan, mikirnya gitu kan. Akhirnya diomongin? Nggak ngomongin juga, aku dari dalam sih membangun. Gimana caranya supaya gue kepengen lagi sama dia ya gitu. Nah itu dia, benar. Kayak udah awalnya dipaksa gitu. Terus aku kan sering ngobrol Vicky kan, beli kimono. Nah yang kayak gitu-gitu, kenapa dia yang fantasi-fantasi itu dia tidak coba obrolin ke temennya, terus mewujudkannya sama istrinya itu. Mungkin malu sama istri. Jadi kayak orang asing, kita terbuka dalam segala hal, tapi untuk urusan itu kita nggak pernah komunikasi, itu sih. Jadi suka kayak suka sama ini kayaknya, aku ada tokoh di novel itu aku suka banget itu, cewek Jepang gitu, terus kayak disuruh jadi gitu. Iya gitu, itu maksain loh. Iya, tapi berarti kalau misalnya Koko tuh usahanya sama istri gitu loh, itu kan pasti aman jadi rumah tangga. Tapi ya memang mungkin faktor kuncinya adalah kesadaran dulu sih dari dalam, buat kayak ini nggak bisa dibiarin nih kayak begini nih gitu, karena kalau ini dibiarin terus ya aku kan cowok punya kebutuhan laki-laki kan, takutnya jadi nggak karu-karuan. Itu setahun lebih loh, merasa kayak nggak ada apa-apanya gitu, dan dipaksain loh. Waktu awalnya tuh aku berat banget kayaknya kan. Akhirnya nggak peduli deh, harus bisa gitu. Terus it's all in your mind, Rof, it's all in your mind gitu kan. Aku mikirnya gitu terus, lu bayangin aja dulu deh apa gitu. Ya udah akhirnya hamil lagi.
4 anak udah. Waktu itu soalnya pas lagi COVID tuh, lagi Di rumah terus ya. udah di rumah terus, udah kusut-kusutnya nih. Nah, makanya aku bilang jangan, kadang yang namanya api kadang ada kadang nggak ada, tapi yang namanya komitmen sama Tuhan, komitmen sama pasangan, menurut aku itu yang lebih bisa berjalan gitu. Jadi kadang ngejalaninnya cuma demi komitmen aja sebenarnya, udah kayak robot gitu. Untuk melewati masa-masa susah kita cuma berpegang sama komitmen aja gitu. Udah kayak jalan kayak sama robot gitu, ngelihat males, megang dia males gitu ya. Iya, tapi itu kan benar, kitanya juga harus apa ya, komitmen sama harus tahu diri gitu loh. Maksudnya mau lo nikah sama siapapun melewati 10 tahun, 5 tahun itu pasti bakal bosen, bener nggak? Kalau nggak dibangun. Nah, Kalau tidak dibangun, maksudnya kalau pastilah ibaratnya dengan orang yang sama again and again, lo lagi gitu kan. Apalagi cowok gitu kan. Nah, dia nggak berusaha untuk membangun fire itu. Kalau dalam segala hal oke, masalahnya misalnya soal satu itu aja. Dia tidak ada komunikasi, Kak. Dia malah berfantasinya sendiri gitu loh. mungkin dia malu. Kalau aku kan Iya, berarti kan komunikasinya di situ kurang kalau ya. aku kan ke dokter Feki mulu ya. Oh iya ya. Sebagai pasien. Dia belum pernah sih kayaknya ke psikolog gitu. Fantasi gini-gini memang harus di-build dari kita. Dia tabu menurut dia kayak gitu, tapi liarnya sama yang lain, ngerti nggak? Itu loh yang serem kan. Sama aku gara-gara papi mami aku dua-duanya berkomitmen terus di tengah pernikahan yang kadang-kadang rasanya kayak di neraka gitu ya. Jadi aku mikir kayak ya harus, jadi kayak dapat contoh gitu. Kayak nanti mungkin anak kamu juga akan, misalnya kamu get together lagi nih misalnya nih gitu ya. Anak kamu dapat contoh, seberapapun berat masalahnya, kita family we stick together gitu. Jadi kayak ada family belief systemnya tuh yang kita tanemin ke anak-anak. No matter what we stick together, no matter what we stick together, oke? Dan aku kan suka sembayang bareng sama anak-anak gitu kan, kumpul gitu sama istri juga gitu, kayak kita family ya, we stick together. Ada kan mereka suka berantem lagi, bocil gitu. Itu juga dia sering ngomong, Kak, kayak si Andrew tuh sering banget ngomong kayak menunjukkan lah kalau di rumah aku bisa rasain dia tuh ya the best home lah, maksudnya pas di saat dia lagi sama anaknya, sama istrinya, aduh the best banget ya di rumah ini bareng kamu, apa itu sering banget dia ucapin. Dia pun menyadari sebenarnya. Kayak ya mungkin ya memang ada penyakit, bukan penyakit lah, maksudnya ada kondisi tertentu yang dia harus hadapin sekarang, dia harus. Iya, mungkin kan makanya aku bilang, banyak juga yang bilang kalau dengan kayak gini ini tidak akan menemukan solusi gitu loh. Iya, makanya kalau kakak tanya gimana ya, aku nggak tahu. Aku sekarang fokusnya ya lahiran aja dulu. Tapi kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang memang sudah, yang kayak aku bilang tadi, aku sudah mempersiapkan diri aku gitu loh, Kak. Mungkin juga kan selama ini kamu yang banyak taking care of him. Mungkin sedikit dilepas sedikit. Iya, iya. Walaupun beresiko dia bisa nggak balik lagi gitu ya. Iya, jadi kayak aku nggak akan ngebebani dia apa-apa, tenang aja. Yang penting udah gitu loh. Maksudnya kalau misalnya emang ini terjadi, kita baik-baik aja. Aku sampai selesai ini pun aku baik-baik. Maksudnya bukan berarti di blok segala macam aku nggak baik-baik. Aku bilang kita ntar baik-baik aja ya. Mau itu gimana-gimana baik-baik aja. Misalnya nggak bareng lagi, ya baik-baik gitu loh. Makanya kayak sekarang tempat tinggal segala macam kan kita masih bareng. Makanya aku cerita sama kakak kan, kayaknya Tuhan tuh udah memberikan sign nih. Tiba-tiba aku beli rumah udah berapa tahun yang lalu, itu udah mau selesai, tinggal isi-isi segala macam. Ya dia kan bisa tinggal tempat yang sekarang, aku ntar pindah walaupun rumahnya deketan gitu. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Kalau misalnya aku tiba-tiba pergi lo dari rumah ini, aku nggak tahu dia kemana kan. Kalau ini kan udah lu tenang aja. Pokoknya gue di sini sama anak-anak juga lu tahu bakal baik-baik aja. Lu di sini ya udah tata hidup masing-masing aja, Kak. Nggak usah dibikin drama gitu loh. Nanti soal anaknya kita tinggal obrolin kayak gimana gitu. Aku punya pertanyaan terakhir, banyak juga yang ngomong kayak, terutama juga pasti dari pihaknya Andrew juga mungkin kan kayak karir dia gimana nih sekarang nih? Karirnya dia ya percaya aja lah, rezeki kan ada aja kan. Ya konsekuensi dari perbuatan dia juga gitu kali ya? Emang langsung di blacklist tuh enggak kan?
Gak usah takut lah. Dan menurut aku sih memang konsekuensi dari perbuatan dia harus apa namanya? Ya lu berani bertindak. Aku nggak sampai mikirin ke pekerjaan dia sih, tapi harusnya sebagai laki-laki ya lu struggle. Ya ini mungkin di saat kayak gini lu harus menunjukkan ya lu bisa gitu loh. Gimana mau ingin keluarga kalau lu nggak bisa sendiri, bener nggak? Gitu. Ya dengan kamu speak up juga mungkin banyak apa ya? People jadi lebih aware lah mengenai masalah gitu kan. Jadi aku kan kamu tadi sempat tanya, ini aku gimana sih kalau speak up kayak gini sebenarnya? Ya aku tuh udah bilang sama Koko kan kayak aku tuh sebenarnya males speak up kayak gini gitu. Kesannya kayak ngapain sih lo gitu kan. Cuma kalau nggak kayak gini satu nggak clear juga kan. Orang nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Dia juga mungkin aku kan nggak bisa komunikasi nih sama dia. Dengan kayak gini dia mungkin sebenarnya udah tahu sih, cuma harus diingetin lagi kali. Kalau aku udah mentok nih. Kayak udah mentok nih, kalau misalnya lu cuma kayak nggak bakal ngulangin, nggak, gue udah nggak mau. Ya bisa dimengerti. Lagian posisi kamu sebagai public figure kan, suami juga, jadi banyak DM, banyak ini itu segala macam, mungkin terus banyak ngeliat di apartemen, banyak ngeliat di mana gitu. Apartemen, kan. klub, Ini ganti-ganti pasangan, aduh. Ya itu juga sih maksudnya ya. Di mana otaknya udah punya bini kok lu berani banget gitu kan. Dia pikir orang nggak tahu dia kali ya. Ya aku berharap, aku masih punya sisi sentimental, jadi masih ada harapan. Aku berdoa deh biar, terutama anak ya. Doain sehat-sehat ya kok ya. Yang penting sampai lahiran nggak kekurangan satu apapun. Aku jangan sampai kena baby blues yang kayak orang-orang bilang nanti lu stres kena baby. Jangan sampai. Makanya aku dari sekarang tuh udah berusaha untuk memprepare apa ya supaya gue jangan sampai stres gitu loh. Kayak makanya kakak bilang udah gak usah dipikirin, happy aja dulu apa segala macem gitu loh. Iya memang iya. Yang ada yang di otak ini kan banyak nih kak, yang kakak bilang tuh ini. Udah serewat aja, udah jalanin aja, nggak usah terlalu di plan gitu. Jangan terlalu diikutin juga pikiran, soalnya pikiran tadi pagi sama besok pagi bisa beda lagi. Beda, iya. Tergantung itu. DM juga mungkin ya udahlah. Di skip dulu gitu ya. Skip dulu. Nanti laporan lagi ya. Iya, pening lagi. Nemu lagi dia lagi di mana ternyata kagak tobat tuh orang. Ya buat Andrew semoga ini apa? Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Ya maksudnya udahlah mau sampai kapan gitu loh. Kayak gini-gini. Semoga walaupun nggak sama aku, ya kamu jadi lebih baik lah. Ini itu tidak baik gitu loh. Bukan sesuatu yang positif gitu. Akhirnya sekarang kelihatan gitu kan ke segala aspek. Bener nggak? Ya. Anaknya udah sempat bicara namanya siapa? Yang akan lahir? Ada sebenarnya, kita udah kasih nama berdua. Akan tetap itu? Ujungnya tetap itu Love. Memang Love. Love. L-O-V. Love. Oh. Love itu dari slang dari love. Okay. Love. Makanya aku suka bilang baby love. Oh, namanya Love. Cewek. Tapi depannya belum tahu. Oh. Masih. Belum ada plan. Tadinya udah ada beberapa nama nih, tapi belum dipastiin. Nanti aku cari-cari lagi deh. Ya buat kalau dari aku ya Andrew buruan deh tuh ya, ada baby Love, ada Esan di rumah. Aku juga nggak tahu nih. Nanti kalau kan misalnya tiba-tiba dia hadir, mungkin kita lihat mukanya. Nggak pernah tahu kak apa yang terjadi besok tuh kita nggak tahu. Jadi aku sekarang fokusnya ini sehat aja deh dulu gitu loh. Kalau dia memang sayang sama aku ya dia pikirin lah kesehatan mental aku dulu gitu loh. Iya. Dan aku sebagai cowok ya memang bukan pada tempatnya untuk ngasih dia, tapi kalau pesan buat dia, lu man up lah bro. Punya istri di rumah ya kan, ada hamil anak yang kedua, hamilan yang ditunggu-tunggu, anaknya perempuan lagi kan. Ya lu man up lah. Datang minta maaf. Enggak, kalau aku sih ini kan waktunya dia sendiri, aku sendiri, kita nggak bareng. Coba pikirin benar-benar apa yang bikin kamu happy gitu. Kalau misalnya memang keluarga, gue nggak bisa tanpa keluarga gue. Aku ya berarti setuju kalau itu. Berarti dia harus benar-benar harus tobat gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia menemukan jalan, kayaknya memang aku belum bisa berkomitmen berkeluarga. Gue masih brutal nih, gue masih pengen coba. Bisa. Dia udah berbuat, dia tanggung jawab.
Kak, kalau dia ternyata dia nggak bahagia, misalnya ketemu gue lagi nih, terus dia kayak, nggak bisa Lah, aku. gue gitu. kerja tiap hari apa gue bahagia? Kan gue punya anak 4 yang harus gue kasih makan. Ada istri di rumah yang depend on me gitu. Iya bener. Ya dia harus Tapi man aku up kan lah. tidak menuntut juga, Kak. Aku udah Gue bilang. menuntut sebagai teman kan. Nggak bener, gue jujur ya. Aku udah let it go itu gitu loh. Kalau gue bener-bener gue menuntut karena lu cowok gitu, lu provide your family dengan safety, dengan happiness, dengan apa menyediain makanan di rumah gitu loh. Ya dia harus man up, dia harus datang, dia harus minta maaf, dia harus tanggung jawab, dia harus terima konsekuensinya, dia harus melakukan hal yang terbaik gitu buat keluarganya gitu. Mau apa, mau pergi-pergi mulu, mau ini, ayolah. Umur berapa dia? Ya nggak tahu, Kak. Ya, Coba ngobrol sama dia deh. Ya karena gue pasti akan ngomong kayak gitu kalau ketemu dia, man up lah bro. Lu mau bentar lagi adalah kelahiran yang kedua, ya lu harus datang ke sini, lu beresin masalahnya gitu. You need to do whatever it takes untuk win your family back gitu intinya gitu. Menangin lagi keluarga lu lah. Ya kalau gue kerja, kakak kan tahu, aku dari jam 4 pagi kerja sampai jam 12 malam, Gila sih, baru pulang kadang-kadang pegel setengah mati. Kenapa? Karena gue mesti tanggung jawab, anak gue harus dapat yang terbaik gitu. Dan cowok harus mulai nggak bisa kayak ya udah terus akhirnya gue cerai, gue tinggal, terus gue akhirnya kawin lagi sama cewek lebih muda. Jadi gila, ayolah. Bener deh, kalau dikata. Iya kalau otaknya nyampe, Kak. Kalau nggak nyampe mah dia daripada ribet udahlah serah lu deh, pisah-pisah. Ya justru ini makanya. Ntar juga banyak yang mau sama gue kan mikirnya gitu dia. Ya, makanya di sini kalau nanti gue ketemu dia pun gue akan ngomong. Tadi pun gue di WhatsApp gue ngomong kan, family stick together gitu, no matter what gitu. Ya tanyakan dulu aja perasaan dia, Kak. Dia masih ada perasaan cinta, sayang nggak sama istri sama anaknya? Kalau nggak ya percuma. Enggak, kalau gue nggak setuju juga. Perasaan semua itu menurut gue up and down. Tanggung jawab, komitmen itu everlasting. Emang iya. Jadi emang bakal cinta-cintaan dulu ntar kalau kamu udah umur 70 gitu kan, udah keributan semua. Nah bisa nggak gue sama dia sampai 70? Nggak yakin sih gue, keles. mungkin udah nggak bisa bangun kali ya. Oh, makin menjadi kayaknya dia. Ya Ini udah. aja hamil. Ya, aku sedikit emosional karena kadang yang ngeliatin kamu nangis-nangis ketika itu kayak ayolah nih cowok tanggung jawab lah gitu. Kayaknya udah deh cukup aku nangis-nangisnya. Aku udah nggak mau nangis-nangis lagi sih, Kak. Ya kamu berhak untuk nangis juga karena kalau aku ngalamin yang kamu alamin dengan hamil besar, dengan dianya juga begitu mulu. Makanya Berat aku ya? kalau ketemu dia, aku pengen ngomong sama dia, lu man up bro. Lu cowok umur berapa? 37 36, 37. tahun gitu loh. Lu bukan kayak gua waktu kuliah party sampai kayak orang gila. Padahal gitu. dia masa mudanya lebih puas lagi loh, lebih gila lagi loh dia. Makanya aku bilang, kamu nggak puas-puas. Kok puber kedua baru umur segini udah puber kedua? Aku bilang gitu. Ini kan banyak banget kan yang maksudnya kasus kayak gini yang ke blow up apa segala macam cowoknya inilah begini. Kalaupun gue nanti misalnya amit-amit ya, misalnya gue selingkuh dan ketahuan dan ini, gue harus man up juga, gue harus menangin lagi keluarga gue gitu. Bukan gue akhirnya. Tapi kalau kakak chat sama dia kesannya gimana? Dia masih Pasrah. sayang sama kamu. Pasrah kan? Tapi memang orangnya rada kurang Usaha. usaha mungkin gitu. Iya. Dia mesti ada, makanya ntar kalau aku misalnya diberi kesempatan ketemu sama Kurang dia, usaha itu mungkin dia memang happy dengan diri dia yang begini, Kak, bisa jadi. Kita juga nggak boleh mempush karakter orang kan. enggak. Mungkin aja dia Kalau dia memang punya karakter kayak begitu, jangan pernah dia janji ke kamu untuk menikahi kamu dan menafkahi kamu dan janji membahagiakan kamu, jangan pernah dia ngucapin kayak gitu. Once dia sebagai cowok udah ngucapin kayak begitu, dia harus man up. Dia harus kerja kayak orang gila buat provide your family, dia harus nahan semua hawa nafsu dia untuk bahagiain kamu sama anak-anak gitu. Sekarang berapa banyak, gue bukannya nggak gantengnya dia ya, tapi gue aja dapat godaan banyak. Itu kan bisa ditahan, bisa gue contohnya, aku jual kan yang klub malam gitu kan. Karena kan gue gila, gue Iya. put myself in that position dimana gue terekspos sama cewek-cewek. sesuatu yang kalau dijalanin pasti tahu bakal susah menahan godaannya gitu Iya, kan. berapa banyak korban perasaan, waktu, tenaga yang gue lakukan supaya keluarga gue bahagia gitu. Nah itu juga yang aku sering bilang sama dia. Coba kamu cari kebahagiaan kamu selain itu gitu loh. Maksudnya apakah
berkumpul dengan komunitas-komunitas yang positif gitu loh, atau doing something yang lo suka yang menghabiskan waktu. Ini kan jadi kesannya kayak dia banyak waktu aja gitu loh Kak. Selain dari dia syuting ya, nge-gym, banyak loh yang positif. Kenapa harus prioritasnya itu ke situ terus gitu loh Kak? Ngerti nggak? Ya, dia mesti sadar bahwa pernikahan itu tentang pengorbanan, tanggung jawab, komitmen. Itu tuh pernikahan tuh itu. Istri aku korban, dia tiap pagi bangun, ketika dia ngelahirin anak, dia ngejagain semua, dia korbanin masa muda dia korbanin happy-happynya dia korbanin hobinya dia, aku ngorbanin waktu aku. Iya, semua masing-masing berkorban. Pengorbanan, tanggung jawab dan komitmen. Yang ini yang aku lihat sih dia lebih kayak nggak mau kehilangan sisi diri dia sih. Kalau kita nikah punya anak, pasti kita ada kehilangan sisi dari diri muda kita, ngerti kan? Ya iyalah, kadang aku ngeliat temen aku tuh yang begundal-begundal yang kayak masih bebas aja gitu apa kan. segala macam. Kok ini kan kita pasti, apalagi kalau anak sakit, misalnya tiba-tiba nih ada ajakan kemana nih anak sakit, prioritas kita pasti nggak deh, gue di rumah aja, anak gue lagi nggak enak badan nih, kasihan bini gue yang kayak gitu. Mungkin dia sudah merelakan itu, tapi dia jadinya nggak happy mungkin ya. Ya, Jadi, siapa yang bilang happy? Yang bilang marriage itu happily ever after itu siapa? Nah, Jadi makanya kalau mau Hollywood, marriage itu tentang pengorbanan, komitmen, sama apa namanya tanggung jawab. Pengorbanan, iya, benar. Udah, itu marriage. Buahnya ya dilihat waktu papaku almarhum meninggal tuh, ya itu anak cucu semua pada ngumpul bahagia, dia bisa punya itu buah-buahnya yang kita bisa ngerasain puluhan tahun dari sekarang gitu. Tapi nggak ada yang bilang kayak marriage is a very blissful happy life tuh. Gue sih kayak itu kebanyakan nonton film Hollywood. Aku nggak tahu deh Kak, dia tuh kayak berubah aja sih beberapa semenjak aku yang hamil yang kedua ini gitu. Mungkin banyak lah yang dia mungkin jaraknya terlalu deket, jadi dia ngerasa akunya juga nggak 100% ke dia, udah ngurusin anak toddler, ngurusin gue lagi hamil juga, jadi dia kayak kurang perhatian kali ya gitu loh. Ya dia cowok. Harusnya dia bisa menangani diri dia sendiri, makanya aku bilang kenapa nggak cari kegiatan yang positif, kenapa lo harus larinya ke hal-hal yang kayak gitu, bener nggak? Ini cowok dia harus bisa kontrol diri dia harus bisa tanggung jawab. Cowok itu tantangannya lebih berat karena people expect us more kan. Untuk jadi cowok bisa jadi sukses tuh langkahnya banyak sekali dan berat sekali kan. Sementara kita tetap juga harus menjaga keluarga kita. Pengorbanannya banyak tuh jadi cowok. Udah bukan main-main. Ya maaf aku jadi ini ya, karena nggak apa-apa, emosi kan Kak, apalagi gue. Ya, 11 tahun cuy bareng-bareng gitu lagi. Makanya aku kayaknya udah deh, daripada gue sampai tua sama lu, gue juga orang taunya ngelihat kayak happy family. Ibaratnya nih kalau misalnya udah jelas nih dia mau kemana abis lahiran, jelas nih statusnya, dia kan bisa nentuin hidupnya, aku nentuin hidup aku deserve to be happy juga loh Kak, bener nggak? Siapa tahu aku nggak tahu di luar sana mungkin ada yang menyayangi aku. Kalau memang jodoh aku bukan dia, walaupun aku nggak akan fokus ke situ ya sekarang. Tapi maksud aku ngapain aku harus buang-buang waktu dengan orang yang salah gitu. Ya pada saat dia memutuskan untuk menikahi kamu, membawa kamu ke dalam pernikahan, itu dia mestinya udah sadar ada kok pengorbanan dan tanggung jawab dan komitmen di situ. Iya, itu kayaknya belum sadar kali dia. Dan harus ada yang menyadarkan dia untuk itu, karena kita istilahnya bukan binatang lah ya, maksudnya yang murang-murang. Yang menyadarkan dia tuh menurut aku tuh circle-nya dia tuh, aku nggak tahu, ada sih yang baik-baik, tapi dia tuh selalu didekatkan dengan circle yang memungkinkan dia buat yang hal-hal kayak gitu sih. Itu juga yang mendukung juga menurut aku. Ya, dan mungkin juga, mohon maaf aku nggak pengen overanalyze dia gitu, tapi mungkin kan dia dari kecil jarang ketemu papanya misalnya gitu. Mungkin nggak ada sosok emang ya ayah yang mengajarkan arti tanggung jawab, mengajarkan arti family gitu loh, atau apa gitu, jadinya benar. Akhirnya dia lebih gampang untuk enggak lah gini karena nggak gampang jadi suami, jadi ayah. Lu kan nggak tahu, gue malam-malam nggak bisa tidur mikirin gila nih gimana ya misalnya bisnis lagi jelek, pas covid tuh perut gue nggak mules tuh, gue mikirin gila anak gue terus bini gue bunting. Iya kan, muter otak gitu kan. Jadi cowok tuh bener-bener berat. Ini kayaknya banyak aku yang muter otak deh, beneran deh. Jadi berat dong jadi kamu. Tapi aku yakin dengan kayak gini aku makin kuat gitu loh. Dia punya istri kayak kamu, udah mau nopang ibaratnya bareng-bareng keluarga juga, terus ya harus
mengandung anak semua ini tuh ya. Tapi kalau aku ketemu dia, aku Iya. coba ngobrol lebih banyak. Amin, amin. Pokoknya aku udahlah Kak, nggak usah ini, jalanin aja. Ini juga udah keburu rame gini. Ya aku harus selesaikan. Abis itu ya udah gitu. Mudah-mudahan Tuhan jawab lagi doa-doa aku. Setiap aku sholat segala macam dikasih yang terbaik. Udah itu aja sih. Ya sekarang memang deketin banyak deh sama Tuhan dulu karena kita nggak bisa percaya pikiran kita kalau lagi dalam keadaan batin. Iya, iya. Kalut dulu. Bener. Thank you. Thank you I Kak. wish nothing but the best for Padahal you. kita udah curhat-curhatan by phone ya. Udah panjang lebar. Orang yang pertama tahu juga langsung nanya, "Kenapa, Dew?" Udah tuh. Udah tahu lah ya, banyak yang nggak di kamera juga Kakak udah tahu lah ya. Gitu. Thank you ya Kak. Yang terbaik ya. Amin, Terus amin. Proses kelahiran. Salin. Terus proses anak. Amin, sehat-sehat ya. Ya, thank you ngobrolnya. Moga-moga menjadi inspirasi juga. Ada pelajaran yang bisa diambil Banyak. sama-sama. Thank you Kak Dewi. Dah.